seperti hub kreatif, tempat kita berkumpul, tempat kita berdiskusi, ada sekolah desa, ada teman PKK, ada kawan-kawan Karang Taruna. Ya, jajaran kita terselang minggu depan ya, minggu depan. Tapi jangan ngantuk. Ya, jangan sampai ngantuk. Kalau di kelas ngantuk, buat lain dengan pengalaman yang lain nanti balik lagi ke sini dengan Kangpai, karena Kangpai itu pada saat setiap sharing-sharingnya lah ya, sharing-sharing maksud dan tujuan yang saya harapkan, sehingga saya bawa ke sini. Pertama kita merefreshkan otak lah ya, kita dapat di sini dan apa yang bisa kita implementasikan gitu. Karena di ujung ya, saya udah kasih kisi-kisi ya sebelumnya ya, di ujung UAS itu kita akan studi kasus yang langsung diimplementasikan dengan kasus yang ada di Desa Cibiruwetan ini. Disaling untuk orang we narima terus, tapi Cibiruwetan tidak sampai. Maka silakan selamat untuk menuntut ilmu yang lebih banyak lagi dari Kangpai, sehingga bisa kita serap lebih banyak lagi, diimplementasikan lebih banyak lagi, dan diterapkan dalam kehidupan nanti ya. Karena yang kita butuhkan itu bukan saat ini, tapi nanti ya apa yang akan kita laksanakan. Diskusi lagi dengan Kangpai, apakah akan di sini atau ya Kangpai, atau misalkan jadi nggak jodoh. Oke, baik. Bu Dina mau bari salik, kami kena salik heula, ulah langsung ngadeg pamali sersebut ya mah. Menerima dulu estafet. Baik. Halo. Oke, baik. Terlebih dulu yang terhormat Bu Dina, terima kasih. Kalau Bu Dina bilang gurunya, saya gurunya Bu Dina, guru ngacoknya saya memang. Kalau Bu Dina adalah gurunya saya. Baik, teman-teman, saya bilang teman-teman aja ya. Perkenalkan, saya Ferdi, biasa dipanggilnya Empe ya. Jadi kalau Ferdi, aduh, jadi Mr. Markus itulah ya. Saya biasa dipanggilnya Empe. Kalau di sini mau manggil Mang Empe, mau manggil Kang Empe, asal jangan teteh dan tante aja ya, karena saya masih di suasana siang. Jadi hari ini sebetulnya ini yang kami harapkan, baik dari Dewi, boleh perkenalkan, Dewi itu desa wisata ya, kita menyebut dari Dewi, maupun dari pemerintah desa, bahkan mungkin dari negara nih, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kalau berbicara tentang konsep pentahelik gitu ya, membangun kerjasama, salah satunya yaitu dengan dunia kampus. Nah, jangan sampai konsep-konsep itu hanya cuma cerita doang. Nggak mau kita main di situ. Nah, 2022 ini kami hadir Desa Cibiruwetan, kebetulan saya dan teman-teman di dangdut kan alam, bukan alam itu. Kalau alam itu tergantung dengan situasi yang ada. Kenapa? Tata wilayah desa itu tidak sama. Cibiruwetan tentu berbeda dengan desa yang ada di selatan. Kami Cibiruwetan di 2020 adalah pertama kali kita menerima anugerah tingkat nasional sebagai desa keterbukaan informasi publik. Gak apa-apa, tepuk tangannya kenceng aja biar sehat. Lahir sekolah desa pada saat era COVID, di mana sekolah desa ini, kita hari ini akan sekolah desa konsep kita pakai. Satu, dalam sekolah desa kita akan sama-sama menanggalkan bagi, dan teman-teman sebagai mahasiswa tanggalkan, kita berpikir bermanfaat bagi semua orang. Setuju tidak? Setuju? Setuju? Oke. Jadi kita di sekolah desa poinnya dari itu. Kita akan ngomongin tentang belajar untuk titik. Kalau bekerja nanti ada format mainan, aturan mainnya tentu di kampus akan dipola. Nah, saya akan coba buka next kita. Nah, itu kami menganggap bahwa melihat itu adalah potensinya. Jadi kalau kita berpikir, Kang saya boga desa, tapi saya terboga potensi desa saya, wah itu Anda sudah mengkhianati diri Anda dan karukun kalian yang ada di sana. Tadi saya bilang bahwa potensinya mulai dari berangkat aman, kelebihannya, kebiasaannya, dan kekurangannya. Kemudian yang biar teman-teman jangan mikir, oh sampai nanti tiketnya di mana? Enggak, kita nggak jualan di sana. Nah, juga punya website, punya medsos. Dia tentang tiap hari terus nge-upload kegiatan-kegiatan. Kami Dewinya sama. Kawan-kawan di PKK-nya di lembaga sama terus, narsis terus. Kata Pak Karis itu harus banyak narsis. Lain yang kapuji, hanya menyampaikan kepada dunia bahwa kami ada.
Nah sehingga ketika calon wisata datang ke sini, Dewi itu kudu capek-capek ngebusa, wah nggak usah. Aja Pak, silakan. Kita hari ini ada kegiatan yang kemarin ada bla bla bla. Dia cek di desanya bener nggak nih? Oh ternyata bener, oke ya. Cek. Juga kalau teman-teman juga kan pasti sudah paham, apalagi kaum chat ini, bahwa ada ke Cibiruetan kemarin bla 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 bla. Kita nggak harus berjumpa. Iya tuh tidak begitu. Oke catat. Enaknya apa ya? Oh, saya nggak nyaman ke Cibiruetan karena bla 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 bla. Oke, kita catat. Bukan dihantam gitu. Awas ya mengatakan di ke urang. Tidak begitu. Nah, sehingga kita main di media sosial ini betul-betul kita memanfaatkan dari berbagai macam sudut pandang, berbagai macam outputnya dan inputnya. Dan website itu cukup luar biasa efektif. Kalau zamannya jadi ayah masyarakat anu harus pergi keluar, masyarakat luar datang dan seterusnya, maka hadirlah simbol desa sebagai bentuk salah satunya pelayanan di desa melalui surat menyurat digitalisasi itu. Jadi pada saat itu bikin surat-surat tidak usah datang ke desa, di rumah klik langsung jadi suratnya diantar. Dan sekarang masih berjalan. Termasuk juga seiring dengan hadirnya undang-undang ITE ya, banyak kalau balai desa adalah sebagai bentuk kurang lebih kayak gini, hasil kerjasama antara kami para pelaku di Swarga nih. Swarga itu Suara Warga adalah kawan-kawan komunitas radio komunitas yang awalnya memulai di analog di 107,8 FM. Tinggunya bisi kumaha gitu. Tapi saya yakin teman-teman menangkap. Cuman saya ingin membuktikan bahwa kawan-kawan menyimak ini adanya sebuah ide gagasan, adanya sebuah penolakan. Kang saya setuju. Kalaupun adanya sebuah pertanyaan. Kenalkan nama saya Ali. Pertanyaannya, saya kan berasal asal asli dari Majalengka. Nah itu tuh saya dari kecil tuh dididik tuh di desa lah gitu, sama kayak di desa Cibiruetan ini. Nah izin bertanya ke bagaimana sih caranya untuk membangun atau melestarikan sumber daya alam yang ada di suatu desa, karena yang saya rasa di desa saya tuh mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dari segi sumber daya alamnya, namun dikarenakan SDM yang kurang berkompetensi pada bidang tersebut, itu menjadikan SDM itu pada malas gitu. Jadi suatu hal yang bisa dikembangkan atau bisa dilestarikan tuh malah didiamkan gitu. Dilestarikan. Kalau nggak mau melestarikan ya udah biarkan aja, jangan dirubah alamnya. Kasihan. Jaga umur mau. Tadinya sawah ya sawah. Jangan sawah jadi perumahan. Ya. Gunung ya gunung, hutan ya hutan. Hutan anu geus tarumbang tangkalna gara-gara roboh, ya melakan dulu. Nah, kalau berbicara tentang alam, bagaimana potensi alam menjadi salah satu bagian destinasi? Tadi jangan dulu alamnya yang dilestarikan atau dioprak-oprek, manusia nah hilang no dioprek Kang Ali. Salah satunya apa? Kita ngomongin satu kawasan di Kang Ali, ibaratnya ada kawasan pesawahan. Kita tahu dari Pak Kades Setian, di desa itu ada kewenangan desa Kang. Namanya dengan ke kabupaten, kurang bagaimana mengamankan itu sawah menjadi disebut dengan sawah abadi. Sawah abadi artinya adalah si orang pemilik sawah itu digaransi bahwa itu sawah jangan berubah fungsi, dijadikan sawah abadi. Terus kelebihan bagi si pemilik sawahnya apa? Contoh, bisa saja dia apakah dibebaskan pajak bumi dan bangunan. Itu adalah sebuah ide gagasan, sebuah nomenklatur, sebuah aturan yang bisa berangkat dari desa atas kewenangannya. Menarik dong, benar nggak? Bagi orang Majalengka mungkin itu menarik. Kemarin orang mau kumaha Pak Haji Makun ibaratnya gitu yang punya sawah, begitu. Ya, saya nggak mau nyebut pilih badai kadia unggal dinten unggal waktos bau dan desa Cibiruetan adanya desa wisata ini. Apakah warga banyak yang tertarik untuk mengembangkan UMKM-nya di sini? Terus dari pihak desa Cibiruetan apakah membebaskan warganya untuk mengembangkan potensi UMKM tersebut? Sebutan dulu dong. Terima kasih. Tapi untuk paket kunjungan saja, artinya dia tidak menginap. Jadi dia bisa memilih itu. Temanya banyak, mau tentang pemerintahan desa, mau tadi ulin lembur ya, atau bahkan mungkin ulin sampah yang tidak menginap juga bisa. Nah, teman destinasi
Kemudian juga One Philippine Product ahlinya bukan ahlinya, menyerahkannya ke kita. Kita yang mau main-main, kita membangun kerjasama. Yuk, dong sampai ajarin. Saya bilang bukan ajarin, saya cek balik, bukan balai desa. Jadi kalau saya sendiri gitu pengen gitu kayak ngadain buat kampanye-kampanye kayak gitu. Jadi selain kita ngasih lihat apa sih, Alam. jadi kita bisa bikin konten kayak bisa dilihat banyak orang gitu. Oke, bisa kan? Bisa kan melakukan itu? Insyaallah. Terima kasih Bu Dina, tepuk-tepuk dulu buat kamu. Yeay! Iji, masukan yang luar biasa. Kita langsung gaskan. Akhirnya bisa. Kata Bu Dina, kalau saya sama Bu Dina aja sampai malam, tahu nggak? Suka ngobrol tuh apa aja. Akhirnya gawe dah, ayo. Yang nggak terlupa tuh, ayo. Sama Bu Dina. Ya, nggak apa-apa. Boleh ya. Kalau mau ngasih masukan dari tadi ya, dari Nenen, kan Nenen masukannya tentang kontennya gitu, Pak. Nah, saya kalau saya itu segmentasi pasarnya, Oke. Pak. Ada masukan kalau misalkan buat di TikTok itu, Pak, bisa dicari, Pak, kalau misalkan segmentasi pasarnya mau umur berapa, mau kalangan siapa itu bisa, Pak. Bisa, cuman pakai berbayar gitu, Pak. Oke. Tapi itu lebih efektif kalau misalkan untuk memasarkan sebuah konten, Pak, biar lebih dikenal untuk berbagai macam kalangan. Ya, Bisa bisa aja, Pak. Bisa ngadu kami ya? Siap, Pak. Luar biasa, terima kasih Bu. Tempat kita juga nggak urus. Terima kasih, dan itu yang memang dibutuhkan. Bahkan rencana kami dengan Bu Dina ini berlama-lama di sini kan bukan cuma duduk dan senyum-senyum, tapi kita berbuat. Maka nuhun pisan, tolong ajari kami dan kita bangun bersama. Kita buat bersama ya. TikTok sesuai dengan segmentasi cakep ini gitu ya. Jadi untuk orang segmen anu gitu nunggulnya gitu ya. Terima kasih. Kemudian lebih kita sudah membagikan abdi atau suka gitu-gitu. Jadi bagaimana kalau kolaborasi dengan influencer kayak gitu atau bisa memanfaatkan kayak mahasiswa di rumah ini seperti bikin Day in My Life. Ya. Kenalkan tentang di Cibiruetan tuh kita ada gini seperti itu. Bagaimana? Gas kan? Tepuk tangan dulu Silvi. Oke, sudah bisa. Ada siapa? Boleh angkat tangan? Hah? Nah, jadi sering kali saya tuh main ke teman ya ke daerah atas. Kemana? Cikone? Oh ya. Nah, sering di kelewat tuh banyak kebun-kebun gitu. Terus ada juga yang jualan kayak ubi gitu ya Pak. Benar. Jadi melihat sebelumnya kayak apa sih menanam gitu, panen ubi. baru dari hidroponik. Nah, sama nyawah juga ya Pak tadi tuh. Nah, usulan dari saya bagaimana jika di kebun-kebun kayak gitu, kebun-kebun warga juga dijadikan destinasi. Selain dari itu juga apa ya, kayak membangun kontribusi atau mitra usaha seperti dari mereka. Terus kita tuh membangun UMKM kayak keripik ubi gitu ya Pak. Nah, kalau di daerah sana tuh dominan itu sangat potensi gitu ya, keripik-keripik gitu tuh sangat disukai gitu. Nah, jadi pembaharuannya tuh bukan hanya untuk destinasinya tetapi kepada masyarakat, pengambil masyarakat. Luar biasa. Nah, kita masih dalam posisi membuka, mengawali. Saya yakin di benak teman-teman ini sudah ada sesuatu tapi sedang dipertimbangkan untuk diungkapkan. Iya kan? Tahu aja benar. Tapi kayaknya kamu mau ngomong dulu. Apa ini kamu dulu? Sebelum kita closing, yuk. Oke. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Resti. Resti yang tinggal duit lagi betul. Kita sami. Mau ada kamu. Kan saya lihat ya kalau sini tuh pengikutnya hampir 3.000. 3.000. Ide saya tuh kayak pengen ngasih saran gitu. Setiap harinya tuh dikasih alarm buat pemasaran di desa Cibiruetan ini. Jadi setiap orang, jadi reelsnya itu masuk ke beranda pencarian di IG. Karena orang itu sebelum mencari kan pasti lihat dulu video yang di bawahnya. Jadi desa Cibiruetan tuh semakin sering di share itu malah semakin cepat muncul gitu. Oke. Jadi Anggita. hari itu nge-share gitu biar followersnya tuh makin banyak sama viewersnya biar banyak. Oke, jadi alarm itu adalah untuk mengingatkan Untuk pemasaran. dua masa mau nge-share. Ya. Oke, catat. Jam kita bersama-sama berharap bahwa apa yang sudah saya sampaikan menjadi sebuah informasi pembelajaran untuk kita bersama. Belajar untuk saya, belajar untuk kalian, ya.
Dan ingat sekali lagi, mudah-mudahan hari ini kita siang nanti lanjut lagi nggak setelah makan siang. Oke, kita langsung ke tadi metode di kedua nanti kita akan bicarakan. Ini adalah pengenalan sudah tersampaikan. Ada kegiatan yang mungkin nanti ya untuk berjelasin lebih enaknya. Terima kasih sekali lagi dan jadilah pertemuan ini adalah awal yang lebih baik untuk ke depan teman-teman. Besok dan seterusnya termasuk nanti siang kita ada 2 agenda yang 2 pekerjaan yang harus memang lebih kepada action. Saya bilang ke Bu Dina, Bu, saya bukan butuh kualitas tapi ada kalanya untuk action kita itu butuh kualitas. Butuh banyak orang sebenarnya. Ada yang harus kita kerjakan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan di pertemuan kedua dan ketiga dan seterusnya kita sudah saling kenal. Saya baru tahu namanya Rahayu, Resti, namanya Nenden, namanya Ica, namanya Guru, namanya Ali, namanya Silvi. Karena yang belum perkenalkan diri itu ditunggu ya yang lain ya memperkenalkan diri dengan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengimplementasikan kayak kenapa saya semester sekarang membuat sebuah metode pembelajaran baru ya, sebetulnya ini baru nih pertama kali ya kan, perdana saya membawa anak mahasiswa kuliah di luar selain mata kuliah pariwisata alam ya. Kalau pariwisata alam sudah 2 kali ya, hanya angkatan ini yang tidak ya, hanya angkatan ini yang tidak gitu jadinya. Oh ya, nah karena apa, COVID ya kan. Mau lebih biar lebih aman gunakan saus itu. Maka biasanya itu petahnya gitu. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dina, dosen dari STI Gema Widya Bangsa. Hari ini kebetulan saya membawa anak-anak mahasiswa untuk langsung mengimplementasikan setiap teori-teori atau keilmuan-keilmuan yang didapat di dunia kampus. Bagaimana mereka dapat membuat sebuah ide-ide terkait dengan apa yang sudah mereka dapatkan di dunia kampus. Nah, saat ini kebetulan tema yang akan kita tuangkan di dunia desa wisata desa Cibiruwetan ini yaitu tentang bidang marketing atau pemasaran dan bagaimana cara menggali sebuah informasi-informasi yang ada di desa wisata Cibiruwetan ini menjadikan sebuah ide kreatif yang akan diolah menjadi sebuah konsep marketing yang akan nanti mereka kembangkan gitu. Nah, kita di sini untuk saling berkolaborasi antara Desa Cibiruwetan dengan STI Gema Widya Bangsa, sehingga apa yang dibutuhkan oleh Desa Cibiruwetan dapat terpenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa STI Gema Widya Bangsa. Begitu juga untuk mahasiswa STI Gema Widya Bangsa, keilmuan yang didapat dari Cibiruwetan bisa bermanfaat bagi mereka di kemudian kelak. Itulah kenapa saya sangat termotivasi untuk terus mengembangkan kreativitas dari sisi mahasiswa, karena pada saat mereka berada di lingkungan kampus biasanya mereka tidak mengekspresikan kemampuan-kemampuan yang mereka punya, tetapi di saat mereka masuk ke dunia luar mereka baru mengeksplor kemampuan-kemampuan yang mereka punya dengan berbagai macam ide kreatifnya. Oke, terima kasih. Kita ikuti nanti sesi berikutnya, pembelajaran luar dari STI Gema Widya Bangsa berikutnya di berbagai event-event selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Mpai Ferdi, Ketua Desa Wisata Cibiruwetan. Alhamdulillah hari ini mengawali proses yang diwujudkan melalui visi misinya Kepala Desa Cibiruwetan. Kepala Desa selalu mengungkapkan bahwa ciptakan sebuah kolaborasi. Hari ini tentu melalui Desa Wisata Cibiruwetan dengan salah satu kampus yaitu STI Gema dengan para mahasiswa dan juga ibu dosen Bu Dina yang alhamdulillah telah membangun sebuah kerjasama yang hari ini awalnya dan kita kurang lebih 4-5 bulan ke depan
adik-adik mahasiswa dihadirkan di Desa Cibiruetan sesuai dengan profesional akademisnya, dan kami melakukan kerjasama metode-metode yang kita sepakati lebih kepada bagaimana terjalinnya kerjasama dan terbangunnya sustainable untuk Desa Wisata Edukasi Cibiruetan. Saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.